Nah, sore ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita memahami kebaikan Tuhan. Tuhan selalu merencanakan, merancangkan yang terbaik bagi kita. Kerinduan Tuhan adalah memberkati kita dan Dia tidak akan menahan-nahan kebaikannya. Tetapi kita harus ingat, ada penghalang mengapa berkat Tuhan itu tidak tercurah atas kita. Ada yang menghalangi mengapa berkat Allah itu sepertinya mentok dan tidak sampai kepada kita. Nah, itu yang mau kita sama-sama pelajari hari ini. Apa penghalang dari berkat Tuhan itu? Sehingga berkatnya seperti terkunci dan kita seperti menanti-nantikan berkat Tuhan. Ada di awan-awan begitu ya, yang kita rasa kayaknya ini sudah waktunya Tuhan memberkati, tapi nggak nyampe-nyampe. Pasti ada penghalangnya. Mari kita akan lihat. Next. Dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi jelas bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah berurusan dengan orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak peduli dengan perasaannya. Tuhan Allah tidak akan pernah mau berurusan dengan orang-orang yang menjauhi Dia oleh karena perbuatan-perbuatan jahat, oleh karena dosa yang dilakukannya, itulah yang menghalangi berkat Tuhan atas kita. Saya mau katakan tidak melulu oleh karena kejahatan, oleh karena dosa. Ada saja yang rasanya memang kok begitu lama kita berdoa. Sudah begitu lama kita menantikan berkat Tuhan, pertolongan itu kok rasanya enggak ada. Kok rasanya enggak Tuhan kerjakan. Kita harus sadar yang kedua, ada waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kita. Kita nggak perlu ngajari Tuhan untuk berbuat baik seperti yang kita pikirkan. Jauh dari itu Tuhan mengerti. Nah, tetapi dalam pasal 59 ayat 1 sampai 2 itu dijelaskan ada dua penyebabnya. Yang pertama kejahatanmu, yang kedua dosamu. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Next. Saudara kasih Tuhan, pernahkah Anda melihat permainan yang menguji sepasang kekasih atau dua orang sahabat? Apakah satu sama lain mengetahui makanan kesukaan? Satu sama lain mengetahui hobi dan hal lainnya. Saya percaya itu hanya diketahui oleh sahabat orang-orang dekatnya. Kalau Anda mau mengetahui saya lebih dalam, lebih jauh lagi, tanyalah kepada istri saya. Karena dialah orang yang paling dekat dengan saya, yang ada dalam waktu yang begitu panjang dalam kebersamaan, sehingga yang paling jeleknya pun dia tahu tentang saya. Kedua, anak-anak saya. Yang ketiga mungkin asisten rumah tangga saya kalau ada. Itu pasti tahu kehidupan saya bagaimana, kejelekannya bagaimana dan seterusnya. Kalau ada sepasang atau sahabat yang dijalin begitu lama, begitu karib, mereka pasti tahu tentang ini semua. Maka ketika sepasang kekasih mendapatkan nilai yang bagus karena menjawab pertanyaan-pertanyaan itu cocok, itu menandakan sehatnya relasi dari sepasang kekasih hati. Kalau saya ditanya makanan kesukaan saya apa? Penanya itu nanya kepada istri saya. Lalu istri saya bilang, dia nggak suka makan ikan apa itu saya? Ikan kembung, dia tahu kan? Saya aja nggak tahu namanya apa, tapi dia tahu. Karena apa? Setiap dia nyediakan, walaupun dengan makanan yang menurut dia itu dimasak begitu lezat, saya nggak makan. Kalaupun makan terpaksa.
Karena saya nggak rewel dengan makanan. Coba tanya hal-hal yang lain. Dia pasti akan menjawab dengan tepat. Itu membuktikan sehatnya relasi dari pasangan itu. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita mengetahui kesukaan Tuhan? Kalau Tuhan sudah pasti tahu apa menjadi kesukaan kita. Pasti tahu karena Dia Maha tahu. Tapi persoalannya apakah kita tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Apa yang menjadi perasaan Tuhan atas hidup kita? Ini problemnya. Kita hanya ingin Tuhan sajalah yang tahu tentang aku. Aku kan gak tahu tentang Tuhan. Engkau terlalu besar, engkau dahsyat, engkau hebat, luar biasa. Kita sembunyi di balik perkataan itu. Padahal Tuhan sendiri sebenarnya ingin, Dia rindu untuk menjalin hubungan yang akrab dengan kita. Sehingga menjadi satu relasi yang manis, yang indah. Karena sama-sama kita berjalan di dalam jalan-jalan yang kita tuju, kesepakatan bersama. Wah, itu indah sekali. Makanya ketika sepasang suami istri, ya calon suami istri datang kepada Tuhan, minta diberkati, disaksikan Tuhan dan jemaatnya, pasti kerinduannya mereka ingin berjalan bersama-sama sampai akhir hidup. Akhir hidupnya entah siapa yang mati duluan, tapi ingin mereka bersama, menua bersama, melihat anak cucu diberkati. Itu pasti kerinduannya. Ya. Nah, yang membuat hal itu tidak terjadi kenapa? Ada salah satu yang tidak memegang komitmen awalnya. Ya, bisa pindah ke lain hati, bisa pindah ke tempat yang lain, atau bagaimana saya nggak tahu. Nah, Tuhan juga ingin relasinya terjalin dengan baik ketika kita sungguh-sungguh mengerti perasaannya. Next, kita lihat. Nah, kita kembali kepada apa yang menyebabkan terhambatnya berkat Tuhan. Next. Yang pertama, kejahatan dan dosa. Ya, sekali lagi kejahatan dan dosa. Ini berbicara tentang kejahatan, bicara tentang dosa. Sebenarnya kalau secara umum ya orang tahu. Ya, membunuh, mencuri, berzina, merampok, mengambil hak-hak orang lain itu kejahatan. Itu dosa. Tapi ada dosa sebenarnya yang orang lain tidak bisa menilai sebagai dosa. Orang lain tidak mengetahui perbuatan itu. Karena kita bisa mengemasnya begitu rapi seakan-akan itu bukan kejahatan, tapi itu kejahatan. Dan itulah yang menyebabkan berkat Tuhan terhalang. Nah, di ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Terus kita lihat. Nah, saya mau jelaskan begini, secara etimologis, ya, dosa berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata hamartia. Hamartia itu artinya tidak mencapai target, tidak mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Jadi begini, kalau kita melihat pemanah itu kan sudah ada sasaran yang mau dipanah gitu, dia udah tarik. Ngusur panah gitu, nggak taunya lewat. Harusnya dia kan sasarannya di tengah. Waktu dia di sini itu namanya hamartia. Ke sini lebih jauh lagi. Ke sini wah lebih parah lagi. Apalagi kalau nggak sampai di papan ini di luar itu udah jauh lagi. Nah artinya gini, kejahatan itu adalah sesuatu yang tidak tepat pada sasaran, itu kejahatan. Ya, sekali lagi, sesuatu yang tidak tepat pada sasaran itu kejahatan, hamartia. Nah, sejauh mana kejahatanmu apa sampai keluar papan itu sampai enggak mencapai salah satu garis ini pun enggak mencapai, itu berarti tingkat kejahatan kita itu semakin parah. Ya, kemelesetannya itu semakin parah. Biasanya kalau udah pemarah yang hebat ya, dia kalau begini paling itu ya keluarnya sampai sini, ya nggak sampai jauh. Nah, sejauh mana sebenarnya kerinduan kita, relasi kita dengan Tuhan itu akan membuat ketepatan kita
untuk mengetahui hati dan perasaannya. Saya ulangi, mengetahui ketepatannya. Jadi kita tuh peka benar dengan Tuhan. Semakin kita peka, semakin kita akrab, semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita tepat pada sasaran. Nggak mungkin hamartia meleset. Oke, terus kita lihat. Nah, kejahatan dan dosa adalah penghalang terbesar hubungan orang percaya dengan Tuhan. Itu penghalang terbesar. Ya, ketika Tuhan menebus segala dosa kita di kayu salib, dan kita percaya pada karya anugerah yang dikerjakan oleh Kristus, sebenarnya relasi kita dengan Tuhan sudah kembali dimulai. Ingat yang saya katakan tadi pagi, anugerah tidak mengubah kita, tapi anugerah mengubah hubungan kita dengan Tuhan. Saya ulangi, anugerah tidak mengubah Juan Huta Barat, tapi anugerah Tuhan mengubah hubunganku dengan Allah. Waktu Tuhan mati di kayu salib, saya diselamatkan. Karena saya menerima Kristus sebagai Tuhan, saya memberi diri saya dibaptis, saya bertobat, saya diselamatkan, itu awal. Tetapi perubahan karakter saya itu enggak serta-merta. Juan Huta Barat yang sudah bertobat itu masih tetap saja dia bisa marah, menyimpan dendam. Tetapi oleh karena saya terus-menerus mengerjakan keselamatan itu dengan takut akan Tuhan, maka semakin hari saya semakin berkenan kepadanya. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi, relasi kita dengan Tuhan itu yang sudah dimulai. Tetapi relasi itu akan kembali rusak. Kapan dia rusak? Ketika seseorang percaya melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Rusak lagi. Jangan Anda pikir sekali selamat tetap selamat. Ya udah, kita gak usah repot-repot. Gak usah doa, gak usah ke gereja, gak usah ikut melayani. Toh kita udah terima Yesus, sekali terima Yesus selamat tetap. Jadi ini nih biang keroknya nih. Kenapa kita gak diberkati Tuhan? Dosa, kesalahan kita. Makanya Anda harus dengan sungguh-sungguh minta tolong sama Tuhan ya. Saya pakai kata favorit, dosa itu adalah dosa yang sudah terus-menerus kita lakukan dan rasanya hati kita nggak mengatakan itu salah. Itu dari dosa favorit tuh. Nggak usah dijawab, kamu jawab aja sendiri. Ya Pak, ada Pak, saya suka. Nah, itu dosa favoritmu itu. Ya, dan itulah yang menghambat berkat Tuhan. Next, kita lihat. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita itu tidak diberkati Tuhan? Yesaya 59 ayat 3a dikatakan tangan yang cemar. Tangan yang cemar itu apa? Sebab tanganmu itu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Maka saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengatakan begini. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu. Wah, gawat gitu. Ngerti gak ayat ini bilang apa? Kalau secara letterlek gini-gini. Kalau tanganmu itu berbuat jahat, potong saja. Kalau yang kiri berbuat jahat, potong. Biar kamu masuk surga dengan tangan satu. Kalau tanganmu dua-duanya berbuat jahat, potong saja. Lebih baik tidak punya tangan, tapi kamu masuk surga. Dalam lingkungan orang Yahudi, masih ada yang melakukan ini dengan letterlek. Dengan tepat seperti ini. Ini Yahudi apa ya? Yahudi yang strict banget dengan ayat ini, dengan ayat-ayat firman Tuhan. Jadi ayat firman Tuhan itu nggak boleh cuma dianggap sebagai sebuah perumpamaan, kiasan, enggak. Apa yang dikatakan begitu mesti persis dilakukan. Saya lupa nama golongan mereka apa begitu ya. Ya. Nah, inilah golongan inilah yang pada akhirnya menyalibkan Yesus. Ya. Jadi kalau dibilang cungkil matamu, dicungkil benar itu. Padahal maksud dari firman Tuhan ini, kalau kita melakukan yang jahat, lebih baik kita tidak
memiliki apa ya? Memiliki sesuatu yang kita banggakan daripada itu yang mencelakakan kita gitu loh. Itu maksudnya. Paham gak maksud saya ini? Daripada kita bangga dengan tubuh kita, dengan kemolekan kita, tetapi itu tidak membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Itu bahaya. Ini maksud firman Tuhan ini begitu. Ya. Kalau di syariat Islam juga dilakukan itu. Kalau mencuri tangannya dipotong jarinya, kan betul ya? Potong. Di Aceh itu masih dilakukan tuh syariat Islam. Melakukan tindakan asusila itu bisa dipecut di depan orang banyak gitu. Itu namanya syariat. Syariat itu artinya gini, ada konsekuensi dari sebuah kesalahan. Konsekuensinya apa? Ya menurut aturan mereka. Alkitab juga berkata begini loh. Kalau matamu itu melihat yang jahat, cungkil saja. Benar-benar cungkil kita. Enggak, Alkitab enggak bilang begitu. Artinya hati-hati dengan setiap tindakan dan perbuatan kita. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan dengan tubuh kita ini. Ya. Perhatikan. Sebab kalau dengan begitu kita akan dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan, ya, itu katanya. Jadi jangan sampai kita melakukan kejahatan itu yang membuat Tuhan murka atas kita dan dikatakan bahwa itulah yang mencemari tangan kita. Next, kita lihat. Artinya kita harus menjaga tangan dan seluruh tubuh kita agar tidak tercemar melakukan dosa. Dipotong, putus. Putus beneran. Alkitab tidak ngajarin begini. Walaupun dibilang potong tanganmu tapi tidak betul-betul disuruh potong. Yang diajarkan Alkitab supaya kita betul-betul tidak melakukan tindakan kejahatan. Yesus tidak sedang mengajarkan secara literal kita harus memotong tangan kita saat tangan kita tercemar. Tetapi Yesus ingin mengatakan bahwa dosa harus dipotong dan dibuang dengan tuntas. Katakan amin. Dosanya, jangan tangannya yang dipotong. Kalau tangan kita dipotong, masih juga dosanya masih ada. Masih di pikiran kita, tangan yang satu masih berbuat dosa. Ya kan? Dipotong lagi, di otak kita ini masih ada dosa. Pikiran kita ini belum diubahkan. Dosa itu belum dituntaskan. Maka kita masih bisa berbuat hal yang lain. Dosa akan terus kita kerjakan. Jadi yang Tuhan katakan, dosa yang harus dituntaskan. Pak, kalau hidup kita ini ya, Pak, kita kan manusia normal, Pak. Gak mungkin kita gak berdosa loh, Pak. Alkitab ini standarnya terlalu berat loh, Pak. Kalau orang dunia kan bilang begini, berzina itu tahu gak? Kalau kita melakukan hubungan persetubuhan dengan yang bukan muhrimnya, itu berzina ya? Betul ya? Kita sudah punya istri, kita selingkuh lagi dengan istri orang atau cewek lain, itu berzina. Alkitab gak bilang gitu. Saya ngelihat cewek nih, lalu saya bayangkan dia, saya bawa ke ranjang saya bawa dia ke tempat tidur saya, dalam pikiran saya saja nih masih nih, belum terjadi. Itu udah berzina. Tuh bayangin betapa beratnya standar Alkitab. Gak main-main. Gak main-main Alkitab itu. Kalau buat orang dunia mah gak ada masalah. Kita nikmati aja cewek cantik, cakep ya, seandainya dia menjadi kekasihku. Wah, seandainya aku bisa menikah, aku bayangkanlah dia. Itu udah dosa lo itu. Itu udah zina itu. Kalau buat orang dunia gak apa-apa. Nah, Anda harus ingat betapa standar Alkitab itu begitu berat sekali. Gak main-main itu. Kita tuh harus sampai punya tingkat kesucian ya. Makanya saya kadang-kadang ya sebagai hamba Tuhan aja nih, saya udah pendeta begini. Kadang-kadang suka frustasi loh. Saya bilang gini, Tuhan bener gak sih kami ini bisa menjadi sahabatmu? Hampir mustahil.
Saya ulangin, hampir mustahil. Hampir itu bukannya tidak mungkin, tetapi sulit sekali. Bayangin aja, kalau kita mau jadi sahabat Tuhan, kita harus siap tinggalkan semua. Tinggalkan kesenangan dunia, tinggalkan apa yang menjadi kebanggaan kita. Sesuatu yang kita anggap hebat, itu harus berani kita tinggalkan. Menjadi sahabat Tuhan adalah seorang yang mau mengampuni, ditampar pipi kiri, pipi kanannya pun dikasihnya. Coba. Mau jadi sahabat Tuhan? Ya, kita tersinggung sedikit aja, apa kau? Bisa kita marah berbulan-bulan gak mengampuni. Jangan sama orang, sama suami aja bisa ribut berhari-hari. Betul apa betul? Betulin saja. Sama anak bisa gak ngomongan. Tuh bisa begitu. Apalagi kalau suami istri ribut, gak ngomongan berbulan-bulan. Waduh, bagaimana itu? Ate, Bu Christine. Berdamailah. Memang begitulah hidup. Selalu saja ada masalah. Tapi kalau kita biarkan itu menjadi dosa, dosa itu yang menghambat berkat Tuhan. Potong dosanya, jangan potong tangannya. Amin. Potong dosanya, jangan ceraikan suaminya. Begitu, itu ajaran Kristen. Nah, itu yang membuat kita pada akhirnya bisa menerima berkat anugerah Tuhan. Terus kita lihat. Ini yang terakhir, yang ketiga. Apa yang membuat kita tidak diberkati Tuhan? Mulut yang berdusta, dan bibir yang curang. Mulut mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jadi mulut ini ya kecil, lidah ini pun kecil, tapi dia bisa mempengaruhi begitu banyak jutaan orang. Ya, apalagi orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang di posisi menentukan decision maker, ketika dia berkata A dan perkataannya itu sangat-sangat harus dilakukan, ya. Jadi setiap apa yang dikatakannya itu mempengaruhi rakyatnya semua. Dan mulut ini, lidah ini, kalau dia tidak betul-betul dijaga, dia akan bisa mempengaruhi dan membahayakan banyak orang. Banyak orang. Coba kita lihat terus. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Dalam banyak hal kita ini bersalah loh, kata firman Tuhan. Ya. Barang siapa tidak bersalah. Nih, kita banyak hal bersalah, tetapi lebih spesifik, lebih dijelaskan. Intinya begini. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Nah, baru dengar ini kan? Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Makanya Alkitab bilang begini, pemimpin itu bisa memimpin ribuan orang, tetapi pemimpin yang baik itu bisa memimpin dirinya sendiri. Karena banyak pemimpin yang bisa mempengaruhi banyak orang, dia sendiri tidak bisa dipimpinnya. Dirinya sendiri tidak bisa dipimpinnya. Keluarganya sendiri tidak bisa dipimpinnya. Ini pemimpin yang bahaya. Ini pemimpin yang tidak patut untuk dicontoh. Jadi nanti kalau kamu melihat ada, sekarang saya sedih juga deh, benar-benar deh ngelihat gereja ya. Kok bisa pendetanya itu, gembalanya itu orang yang udah bercerai kawin lagi gitu. Ini gereja apa sih sekarang sebegininya ya? Nah sekarang jadi gembala sidang. Yang digembalakannya itu bagaimana? Tetapi oke saja loh sekarang di mata orang kayak begituan pendeta. Mau kalau udah begitu gak usah jadi pendeta. Kan banyak pekerjaan lain. Kan banyak urusan lain.
Udah tahu keluarganya berantakan, hidupnya hancur begitu. Jadi pendeta, apa yang mau diajarin? Susah ngeliat gereja sekarang. Saya sih ngeri banget ngeliat gereja sekarang, lo bener. Saya dulu sering diundang di satu gereja, ini pendetanya pengusaha. Tapi entah kenapa ditabiskan jadi pendeta, saya nggak tahu. Pengusaha, kaya, dia cerai, dia kawin lagi sama seorang gadis masih muda, umurnya jauh. Kalau saya kira-kira itu menikahi si Yohana kayak gitu. Coba, jadi gembala sekarang. Ini sebenarnya gereja apa ya begini ya? Tuh. Dan itu sudah banyak terjadi. Ini gereja-gereja, apalagi gereja-gereja karismatik ya, ini gak selektif betul-betul. Gak selektif. Mereka gak lihat dulu sebenarnya track recordnya bagaimana. Harus ada tim yang mencari tahu keberadaan pendeta ini sebelum jadi pendeta. Harus dicari tahu. Saya lebih angkat topi dengan gereja-gereja arus utama ya. AKBP, gereja-gereja suku, gereja mainstream. Mereka itu tertib. Karena mereka itu dipimpin oleh sinode. Sinode bilang A, turun semua ke bawah A. Aduh, ini apa yang mau diajarkan ya? Jadi mulut itu akan keluar sesuatu perkataan yang sebenarnya dari hati. Kalau hati ini sudah gak benar, percayalah perkataannya pasti gak benar. Yang begini-begini gimana ceritanya, mau khotbah apa ini? Setia sampai mati. Hah? Jemaatnya bilang gak salah lo, setia. Soal istri aja lo gak setia, apalagi sama Tuhan. Tuh. Dia pemberkatan nikah. Kematianlah yang memisahkan kamu. Mati apa? Kamu aja gak mati, kawin lagi. Kok gak ada rasa takut begitu loh? Saya heran benar-benar dengan sekarang. Gimana dengan moral ini ya? Aduh. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau orang itu mampu menjaga perkataannya, dia disebut sebagai orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Makanya ya, adalah lebih baik kita sedikit bicara, tapi banyak bergerak, banyak melakukan. Dengan banyak bicara, Alkitab berkata banyak kesalahan. Dulu saya punya temen ya, itu orangnya doyan ngomong. Pokoknya kalau ada pertemuan dia selalu menguasai percakapan dan selalu dia ingin didengar. Saya inilah orang yang paling berani ngelawan dia. Saya bilang, Om kapan sih Om mau diem, kok ngomong terus? Enggak begitu, dengar dulu, ngomong lagi. Sampai-sampai ini kita lagi ngomong, dia begini. Sebentar, saya mau ke toilet dulu ya. Dia ke toilet nih. Dari toilet, belum sampai ke bangku. Jadi begini rupanya, jadi begini. Itu, gue bilang ya ampun, ini pasti ide dari toilet ini. Ngomong terus loh, bener. Ini direkam, kalau dia dengar juga gak apa-apa dah. Bener, ngomong terus. Sampai saya pernah pelayanan ke Malaysia ya, saya lupa daerahnya, entah daerah Johor, entah Shah Alam gitu ya. Jadi waktu kami sampai ketemu sama pendetanya, dia ngomong terus. Sama pendeta di Shah Alam, dia ngomong terus. Sampai pendeta Shah Alam bilang begini, itu siapa ya? Saya bilang itu sahabat saya. Kok ngomong terus? Harusnya kalau dia kesini, kan ini negeri saya. Harusnya dia dengar supaya saya kasih tahu informasi di sini. Saya diem aja. Begitu dia pulang saya kasih tahu, lu sih, dia ngomong begini, masa sih? Iya. Sekarang dia lebih banyak diem. Makanya saya tanya Bu Gem, saya bilang sama teman-teman,
Ini sekarang aja diam nih, dulu ngomong terus ini. Bisa loh dari awal sampai akhir cuma dia yang menguasai percakapan gitu. Saya punya teman pernah khotbah di sini juga. Dulu pernah khotbah di gereja mertua, saking atraktifnya dia khotbah begini. Saudara-saudara kita harus begitu. Oh, sepatunya lempar. Bener, saya nggak bohong. Bener, atraktif sekali. Tanya. Itu saya gelarin orang maha tahu sedikit di bawah Yesus. Karena kita ngomong apa saja dia tahu. Hampir semua kita percakapan yang kita mulai dia tahu. Saya bilang ini orang maha tahu nih. Sampai saya bilang sedikit di bawah Yesus. Tapi orangnya ngomong terus. Aduh ampun, saya pernah ya sama-sama pelayanan dari Bekasi. Saya nganterin, kan saya bawa mobil. Saya nganterin dia sampai ke Petamburan. Anda tahu nggak? Dari dia buka mobil sampai naik dia ngomong terus. Saya nggak tahu dia ngomong apa sih. Dia bilang, oh iya, oke. Ngomong terus. Tahu nggak? Udah sampai di ujung jalan. Saya bilang udah mau nyampe nih. Dia ngomong terus. Udah saya berhenti di depan gang rumahnya ngomong terus. Butuh kira-kira 10 menit untuk penutupan. Saya bilang ya ampun lama amat. Ya. Udah ya. Oke ya. Tapi begini, wah mati saya dengerin orang bener-bener ya. Betul. Saya nggak bohong. Ini ada orang-orang kayak begini loh. Ini ngomong apa gitu loh. Ya. Ada juga seorang perempuan yang begitu pernah khotbah di sini pendeta, ngomong terus. Udah habis percakapannya dia nyanyi. Dia ngomong lagi. Waduh ampun deh. Sampai pendeta ini tahu nggak? Diundang di satu gereja. Jadi memang gereja itu kan gini, ada waktunya. Kalau nanti ibadah pertama, kira-kira breaknya nggak sampai 15 menit, masuk lagi gelombang kedua, kan gitu. Ya kan? Jadi dia diundang, udah dikasih tahu sekian menit ya khotbahnya ya. Oke katanya. Dia khotbah. Nah, udah mau deket waktu udah diginiin. Dia diam aja terus khotbah. Akhirnya diakennya itu ngasih kertas. Sudah habis waktu. Dia bilang begini, ini gereja gak ada Roh Kudus. Orang khotbah disuruh berhenti. Katanya begitu. Dia khotbah terus. Wah, kebingungan diakennya, dimatiin lampu. Blub semuanya. Ini memang gereja setan. Gitu loh. Gak bisa peka dengan suara. Begitu loh. Ini orang aduh yang begini jangan diundang khotbah deh. Kacau deh. Bener-bener kacau. Ini kejadian loh, saya gak bohong. Nah inilah orang yang disebut banyak ngomong. Orang banyak ngomong tuh banyak salah loh. Ya, diamlah. Dengan kita mampu menguasai lidah kita, mulut kita, itu menyelamatkan diri kita. Ya, sampai Quraisy Shihab bilang begini. Saya tangkap tuh waktu dia diundang Endgame sama Gita Wirawan itu. Dia bilang begini. Kalau kita ada dalam percakapan, ada beberapa orang di situ yang sedang mempercakapkan. Kalau percakapan itu salah, kita diam, kita tidak disalahkan karena kita tidak bicara apa-apa. Tapi kalau dalam percakapan itu benar, kita diam, kita bisa dibilang orang yang benar dalam percakapan itu. Jadi diamlah. Diam seseorang bisa menutupi kebodohannya. Tetapi kalau orang banyak bicara, sekalipun dia benar, akan ada hal-hal yang ditangkap sebagai kesalahan. Makanya dengan menguasai lidah, kita diselamatkan. Next, yang terakhir sekali. Mulut adalah anggota tubuh yang paling sulit dikendalikan. Paling sulit karena semua orang itu pasti pengen ngomong. Betul? Padahal kalau kita melihat anatomi tubuh kita ini, kuping 2, mulut 1. Tuhan mau bilang sama kita banyak dengar, sedikit bicara. Tapi kebanyakan orang selalu ingin banyak bicara. Makanya sekarang banyak orang yang dicari. Orang yang mau mendengar, bukan orang yang bicara.
Perhatikanlah, kenapa orang butuh psikiater? Kenapa orang butuh psikolog? Kenapa orang mau konseling berlama-lama? Dia mencari orang yang mau mendengar. Sebab kalau dalam ilmu konseling yang seperti saya pelajarin, itu kalau kita lagi konseling sama konseli, dia ngomong apa kita dengerin gini. Oh gitu ya. Masa? Oh. Hah? Bener? Begitu-gitu aja loh. Kita itu sedang memancing emosi dia dengan reaksi kita begitu. Hah? Masa? Waduh. Kita nggak ngomong. Kita nggak diajarin untuk ngomong banyak. Nah sekarang pendeta-pendeta banyak ngomongnya. Waktu jemaat bilang, Pak, itulah makanya aku bilang. Belum apa-apa dia ngomong, itulah. Nah, pendeta sekarang begitu modelnya. Nggak jelas belajar dari mana itu. Betul nggak? Coba kamu datengin pendeta. Pak, saya mau bicara, Pak. Bicara apa? Kemarin, itulah aku bilang. Kau sih, belum tuntas yang diceritakannya. Udah dikasih tahu begitu. Kau sih. Dalam ilmu konseling nggak boleh begitu. Kita mesti dengerin. Hah? Masa sih? Oh ya? Oh gitu-gitu aja udah. Oh itu kalau sampai dia nangis. Waduh. Tuh. Konselor yang baik begitu. Sedikit bicara. Ya, jangan banyak ngomong. Dengan sedikit bicara, kita menyelamatkan diri kita. Jadi anggota tubuh yang paling sulit dikendalikan itu adalah mulut. Seluruh dusta adalah dosa di mata Tuhan. Begitu juga dengan kecurangan. Kita harus mengendalikan mulut agar setiap perkataan yang keluar darinya dapat menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Katakan amin. Jadi setiap perkataan kita itu perkataan yang memuliakan Tuhan. Kalau seandainya itu tidak memuliakan, lebih baik diam. Saya udah lama sekali pernah ajarin teori begini dalam bicara. Sebelum kamu bicara, pikirkan apakah itu baik untuk dikatakan. Kedua, apakah itu baik didengar oleh orang yang mendengar. 3, apakah perkataanmu itu menjadi berkat. Kalau 3 hal ini tidak ada dalam percakapan itu, diam lebih baik. Maka kamu menyelamatkan dirimu. Dengan begitu, Alkitab sendiri yang ngomong, kita sempurna atas diri kita sendiri. Maka berkat Tuhan turun atas hidup kita. Amin. Kita semua mau diberkati Tuhan? Ya, mari kita jaga hidup kita. Supaya kita jauh dari cemar tangan, dosa, dan segala perbuatan-perbuatan yang melukai hati Tuhan. Saya berdoa kita berjuang semua. Ya, berjuang. Supaya kita bisa dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.